Pernah suatu ketika Salman Al-Farisi, Pak, dia datang kepada Rasulullah. Dia ngadu, "Ya Rasulullah, aku sudah 1 hari belum terkena makanan ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Baru seteguk air Zam-Zam di pagi hari yang aku bisa minum ya Rasulullah. Aku lapar, aku letih ya Rasulullah." Rasul melihat, menatap wajah Salman begitu memelas. Lalu kemudian didekapnya oleh Rasulullah Salman Al-Farisi itu, dipeluknya oleh Rasulullah sambil Rasul mengatakan, "Sabar ya Salman, sabar ya Salman, sabar ya Salman." Tidak terasa ketika Rasulullah memeluk Salman, ada tangan Salman menyentuh lambung Rasulullah. Terdengar oleh Salman ada benturan batu dekat lambung Rasulullah. Ada benturan batu dekat lambung Rasulullah. Salman bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sakit ya Rasulullah?" "Tidak Salman, batu ini yang aku pakai mengganjal perutku dari rasa lapar. Kalau kamu baru 1 hari belum terkena makanan ya Salman, aku sudah 3 hari belum makan ya Salman." Kenapa? Karena Rasulullah SAW setiap kali ada makanan di rumah Rasulullah, Rasulullah panggil ahlu suffah, Rasulullah panggil Abu Hurairah, Rasulullah panggil Abu Darda. Rasulullah persilahkan mereka makan terlebih dahulu. Rasulullah itu baru terakhir. Itu pun kalau masih ada yang tersisa, baru Rasulullah makan. Kalau tidak ada yang tersisa, Rasulullah terpaksa menahan perutnya dari rasa lapar. Bahkan kalau malam hari Rasulullah mau tidur, Rasulullah belum bisa tidur sebelum Rasulullah mendengar sendiri dari sahabat bahwa tetangganya itu sudah makan. Rasul kalau mau tidur keluar rumah, dipanggilnya Mikdad, "Mikdad, ta'al, Mikdad kesini." "Iya ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah?" "Kau tengok sahabat, kau tengok tetangga-tetangga, apa sudah makan apa belum?" Tanya mereka. Rasulullah baru bisa tidur dengan lelap kalau Rasulullah sudah mendengar dari Mikdad bahwa sahabat itu semuanya sudah tidur dalam keadaan sudah kenyang perutnya. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan, "Wallahi la yu'min," demi Allah tidak sempurnanya iman seorang yang beriman kepada Allah selama dia tidur dalam keadaan lelap. Ada tetangganya yang malam itu tidak makan karena kelaparan. Bahkan para ulama mengatakan, "Wallahi la yu'min," tidak dikatakan beriman seorang yang beriman kepada Allah manakala tidur dia dengan keadaan lelap, sementara ada tetangganya yang malam itu tidak makan karena kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang hebat, manusia yang memang tidak ada tandingannya di muka bumi. Maka nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita sesungguhnya adalah nikmat diturunkannya Rasulullah di tengah-tengah kita sebagai suri tauladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abqalun nas mayyabqalu bisalam. Kata Nabi, orang yang paling medit, orang yang gak mau menjawab panggilan salam. Saya doakan yang menjawab panggilan salam, besoknya Allah kasih rezeki berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang istrinya baru 1 saya doain mudah-mudahan istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Takmir Masjid Darussalam beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jajaran panitia. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para asatidzah, para hujjaz, tokoh masyarakat. Yang saya mohon maaf, saya tidak sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama, para asatidzah, para hujjaz selalu diberikan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam, yang mudah-mudahan kita di pagi menjelang siang ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga yang saya hormati sahabat saya, di sini ada Dr. Andas Haji Ahmad Yani, Haji Firman, ada Lukman Hakim, dan beberapa para asatidz yang lain. Saya mohon maaf juga, saya tidak sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita maulid apa maulud nih? Hah? Kita maulid apa maulud? Saya tanya nih, kita lagi maulud apa maulid? Maulid dong. Maulud apa maulid? Kalau maulud itu yang kita peringati adalah bayi yang dilahirkan. Kalau maulid yang kita peringati hari kelahirannya bayi. Nggak ada masalah ya, yang penting kita pulang bawa berkat. Ada berkatnya kan Ustaz Firman? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari kelahirannya pada hari ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Allah menciptakan. Maka di dalam hadis qudsi keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqtul aflaq, maka tidaklah aku ciptakan dunia dengan segala isinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diciptakan oleh Allah, adalah manusia yang tidak akan pernah sama dengan siapapun. Manusia yang memang tidak untuk disamakan dengan siapapun. Maka di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menuliskan sebuah syair tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah sama dengan kita, dan memang tidak pantas Rasulullah itu disamakan dengan siapapun. Dulu kita waktu pesantren itu kan hafal betul nih syair ini. Lam yahtalib qatu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslang fil mada zamani minhu dawam falam tahrab wa ma waqa'at
jubabatun abadan fi jismihil hasani lam yahtalimu qatuto hamutlaqan abada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seumur hidupnya tidak pernah bermimpi. Walaupun para ulama mengatakan mimpi yang dimaksud adalah mimpi jima, tetapi para ulama yang lain mengatakan Rasulullah itu memang tidak pernah bermimpi seumur hidupnya. Sebab kalau seandainya Rasulullah itu bermimpi, pastilah orientalis barat akan mengatakan bahwa Al-Quran itu dihasilkan dari mimpinya Muhammad. Maka Allah selamatkan itu. Maka Rasulullah hidupnya nggak pernah bermimpi seperti halnya kita bermimpi. Lam yahtalim qatuto hamutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fil madaz zaman. Yang namanya Rasulullah itu berbeda dengan kita karena Rasulullah nggak pernah nguap. Kita pernah nguap? Belum aja nih. Kalau udah setengah jam saya ceramah udah mulai kelihatan. Minhu dawabu falam tahrab. Yang namanya binatang buas itu tidak akan pernah lari dari Rasulullah, bahkan pernah ingin mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya lalat itu tidak akan pernah menyentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah disentuh sama lalat? Oh, apalagi udah makan durian, ceremotan, laler mulu udah di sini. Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun qad sabat. Belakangnya Rasulullah itu sama dengan depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun musuh-musuh Rasulullah yang berusaha membunuh Rasulullah dari belakang, lalu kemudian sukses dengan tujuannya. Kenapa? Karena Rasulullah mampu melihat belakangnya itu sama seperti depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala asru baulin. Yang namanya kencingnya Rasulullah, bekasnya itu tidak pernah ada kelihatannya. Beda dengan kencingnya kita. Kencingnya kita 3 hari masih bau karena makan jengkol sama pete. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah sama dengan kita dan memang tidak pernah disamakan dengan siapapun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Dipertanyakan oleh para ulama, kenapa Allah tidak menggunakan bentuk jama' dalam ayat itu? Kenapa Allah tidak mengatakan laqad ja'akum rusulun min anfusikum? Padahal kita tahu Allah menurunkan kepada umat itu bukan seorang rasul. Ada 124.000 nabi. Ada 314 rasul. Ada 25 yang wajib kita ketahui. Ada yang 5 masuk ulul azmi. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan satu orang rasul, dan itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak lain karena Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang satu ini berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang satu ini nggak akan pernah sama dengan siapapun. Makanya Allah secara spesial di dalam Al-Quran membedakan Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain.
Bahkan untuk menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja di dalam Al-Quran, manakala Allah menyebut nama Nabi Muhammad, selalu dikaitkan dengan pangkat dan jabatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Hanya satu yang tidak Allah tempatkan. Kalau nabi-nabi yang lain, tidak. Coba kita lihat di dalam Quran, surah Al-Fat misalnya, Muhammadur Rasulullah. Ada Muhammad, ada Rasul. Begitu Allah menghormati manusia yang satu ini, hanya untuk menyebut namanya saja Allah kaitkan dengan pangkat dan jabatan. Dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Ada Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Ada Rasul. Bahkan kalau Allah memanggil Rasulullah secara mukhatab, secara langsung, tidak dipanggilnya Rasulullah itu dengan namanya, tetapi dipanggilnya Rasulullah itu dengan pangkat dan jabatannya yang berbeda Allah ketika memanggil nabi-nabi yang lain. Kalau Allah memanggil Nabi Ibrahim dengan cukup ya Ibrahim, ketika Allah memanggil Nabi Musa dengan ya Musa, memanggil Nabi Isa dengan ya Isa, memanggil Nabi Yahya dengan ya Yahya. Tapi untuk memanggil Rasulullah secara muhatab, Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dipanggilnya Rasulullah itu dengan pangkat dan jabatannya sebagai bukti bagaimana Allah menghormati manusia yang satu ini. Ini kita kadang-kadang nyebut Sayyidina aja diprotes. Ada yang begitu. Allah sendiri saja memanggil Rasulullah itu tidak dengan namanya, tapi dengan pangkat dan jabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Allah sedang manja, tidak dipanggilnya Rasulullah itu dengan namanya, tidak dipanggilnya Rasulullah itu dengan pangkat dan jabatannya, tetapi dipanggilnya Rasulullah itu dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Ini Allah yang menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu amat sangat menghormati sosok manusia yang satu ini. Maka ketika Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini tidak lain karena Allah ingin menjelaskan bahwa manusia yang satu ini berbeda dengan manusia yang lain. Makanya kata para ulama, banyak perbedaan Rasulullah itu dengan kita yang memang tidak akan pernah sama. Di antaranya apa? Struktur biologis Rasulullah itu nggak akan sama kita. Pak, kalau Rasulullah itu dengan para sahabat, tidak ada satupun sahabat kalau berani menatap Rasulullah terlalu lama. Beda bapak-bapak natap saya tuh, lihat. Udah penuh emosi nih. Ustadz lama bener ceramah ya. Nasi uduk udah basi nih lama-lama. Itu sahabat kalau udah di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun di antara sahabat yang berani menatap wajah Rasulullah terlalu lama. Kenapa? Huwa nur ala nur, karena dia cahaya di atas cahaya. Kapan sahabat bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah? Di saat Rasulullah sedang menundukkan wajahnya, disitulah sahabat bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kita. Yang kedua, bedanya kita menadi, ini yang menjadi stressing kita maulid, akhlak. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pujangga dari Jerman namanya Heinrich Kimmel
menuliskan sebuah buku tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan beliau kepada sosok manusia yang satu ini, walaupun beliau bukan seorang Muslim. Michael Hart, penulis buku 100 tokoh manusia berpengaruh di muka bumi ini, secara jujur dalam penelitiannya menempatkan Rasulullah sebagai manusia berpengaruh di dunia, dengan menempatkan nomor 1. Setelah itu baru para sahabat, setelah itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi dengan jujurnya menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan manusia pertama. Kenapa? Karena akhlaknya beliau. Tadi baca Barjanji nggak tadi? Baca. Di Barjanji itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat pemalu dan berakhlak tawadu. Maka kita lihat dalam Barjanji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada sahabat yang datang menyalami Rasulullah, Rasul dulu yang menyalami sahabatnya itu sebelum sahabat menyalami Rasulullah. Coba kalau kita, kalau enggak orang dulu nyalamin, kita malas nyalamin. Dan kalau ada sahabat yang ingin mencium tangan Rasulullah, Rasul dulu yang mencium tangan sahabatnya itu sebelum sahabatnya mencium tangan Rasulullah. Ini kita kalau ustadz kalau nggak dicium tangannya bolak-balik belum afdol. Dan kalau ada yang memanggil Rasulullah, bukan hanya kepalanya yang ditengokkannya, tapi semua tubuhnya ditengokkannya sebagai bentuk penghormatan kepada sahabat yang memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kita. Kalau kita dipanggil nggak pakai Pak Haji, nggak mau nengok kita. Dan kalau ada sahabat yang berdiri dengan kedatangan Rasulullah, dilarangnya sahabat berdiri karena Rasulullah tidak ingin dihormati terlalu berlebihan. Dan kalau ada sahabat yang datang ke rumah Rasulullah, tidak ditanya oleh Rasulullah ada apa keperluannya, sebelum sahabat itu dijamu oleh Rasulullah sampai kenyang itu sahabat, baru Rasulullah nanya ada apa keperluannya. Ini akhlak. Coba kalau kita main depan rumah kita udah ditanya, ngomong-ngomong ada apa ya, maaf deh kalau minjem duit mah out deh. Rasulullah tidak. Ini akhlak. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Ini akhlak beliau. Dan bagaimana akhlak beliau dalam keluarga? Ya Allah, Anas bin Malik menceritakan bagaimana keindahan yang dibangun Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang Rasulullah katakan, baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan surga bagiku. Kenapa? Karena Rasulullah mampu membangun rumah tangganya betul-betul rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita rumah tangga model apa? Rumah tangga itu kan modelnya ada 3, Pak. Ya, ada model rumah tangga kayak kuburan. Tahu kuburan? Sepi, sunyi, senyap. Kenapa? Suami istri sibuk sama handphonenya masing-masing. Coba lihat sekarang. Iya, anak nggak lagi komunikasi sama bapak, bapak juga dengan anak, suami sama istri. Kenapa? Disibukkan dengan handphone. Sekarang udah canggih, Pak. Nenek-nenek maki-aki sekarang ngomongnya di handphone yayang bebek. Wah, luar biasa. Ini namanya rumah tangga model kuburan. Ada rumah tangga model rumah sakit, Pak. Tahu rumah sakit? Rumah sakit itu kan ada dokter sama pasien. Ini kadang-kadang ada nih dokter sama pasien ribut hal-hal yang nggak jadi prinsip sebenarnya. Kata dokter bilang begini, ini pasien kalau nggak berobat sama saya nih nggak bakalan sembuh nih. Kata siapa? Kata dokter. Lah pasien nggak mau kalah.
Kata pasien, dokter juga kalau saya kagak berobat, kagak makan. Ada rumah tangga ribut suami istri, hal-hal yang gak prinsip. Coba kita ini kadang-kadang orang Betawi, kalau lagi ribut bini, ya Allah, udah ungkit-ungkit. Abang ya bang, kalau nggak kawin sama ayah bang, abang kagak punya apa-apa. Abang nggak punya rumah, abang nggak punya kendaraan, nggak punya motor. Ayah tahu banget bang, waktu abang ngelamar ayah itu cuma bawa dengkul sama kolor doang. Lagi marah bini begitu. Nah lakinya kagak mau kalah. Kata lakinya apa? Lu juga kalau nggak kawin sama gue jadi perawan tua. Siapa bilang gue cuma bawa kolor doang? Lah kan gue bawa isi-isinya. Ini namanya rumah tangga model rumah sakit. Yang ketiga ada rumah tangga model masjid nih. Coba lihat rumah tangga model masjid. Masjid ada imam, ada makmum. Apa kata imam? Imam ruku, makmum. Imam sujud, makmum. Betul? Apa ada imam ruku, makmum nggak mau ruku? Ada. Pak, bangun rumah tangga model masjid. Ada imam, ada makmum. Sebelum kita sholat disucikan dulu kita, supaya proses berjalan dengan baik dalam ibadah sholat. Enak, indah rumah tangga kalau udah model begini nih. Makanya kadang-kadang saya suka ngasih tahu tuh ibini itu. Nih bapak nih pak, kalau misalnya kagak sholat di masjid, ajak sholat bini di rumah. Kita jadi imam, istri jadi makmum, anak-anak jadi makmum. Tapi jangan model kayak orang Betawi ya. Ada orang Betawi jadi imam, bininya jadi makmum, anaknya jadi makmum dua. Ya namanya orang Betawi, kayak kita ini orang tua. Bacaannya kan kalau nggak kulhu anas. Yang udah biasa sholat taraweh. Satu saat suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, anaknya jadi makmum. Cakep dah. Allahu Akbar. Lakinya baca takbir, istrinya takbir. Allahu Akbar. Anak-anaknya yang dua tuh takbir lagi. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Cakep Fatihahnya banyak. Waladhdallin. Anaknya sama istrinya kompak. Amin. Di belakang anaknya cetom. Tahu cetom? Ngomong kulhu anas gitu. Karena kebiasaan bapaknya baca kulhu anas, jadi taruhan anaknya di belakang. Anas kulhu, anas kulhu. Bapaknya denger anaknya taruhan, gengsinya tinggi pak. Biar tekor asan nyor, diganti ayatnya. Nggak baca lagi kulhu, nggak baca lagi anas. Dia ganti bacaan yang dia belum baca tapi sering denger. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wis. Istrinya ngedenger baru itu suaminya baca inna a'taina, ketelepasan ngomong. Kata bininya bilang gini, tumben bang. Dibilang tumben mulai gemeteran tuh lakinya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, bingung dah terusannya. Inna apalagi ini terusannya. Inna. Bininya kagak tega di belakang, nerusin pak. Innalillahi wa inna rajiun pak. Makanya saya bilang bu, ibu-ibu nih, ibu-ibu ada nggak ibu-ibu? Ya biarin aja sholat berjamaah berjalan dengan baik. Ya mau laki baca kulhu, mau baca anas kek, yang penting stabilitas sholat berjamaah berjalan dengan baik. Ini jadi makmum juga jangan makmum yang goblok-goblok amat. Sebab kan ada makmum yang goblok. Ada nggak? Ada nggak makmum goblok? Ada pak. Si Somad tuh, mantan preman Tenabang. Tahu Somad? Dulu kan Tenabang banyak preman. Si Somad alhamdulillah tuh waktu preman digerebek dia dapat jodoh. Anaknya Haji Hasan, namanya Fatimah. Dapat seminggu nikah, Somad ngobrol sama bininya. Bang, iya sayang, ngantin baru. Bang, abang sholat napa bang di masjid? Kan malu, abang jadi mantu Pak Haji, masa kagak sholat di masjid? Apa kata dunia bang? Si Somad ngomong, Neng,
Abang mau aja sholat di masjid, cuman kan abang nggak pernah sholat. Abangnya kan preman. Ntar kalau ayah salah gimana? Malu lah baji babak. Bang, kata Fatime, sholat mah gampang, apalagi berjamaah bang. Apa kata imam, apa gerakan imam, abang ikutin. Ayo bener, iya. Satu, sah bang. Iya deh, siapin gue deh. Disiapin sama bininya pak. Baju koko, sarung, pecinya peci cubluk tuh kayak antum gitu. Wah, berangkat somat ke masjid. Di somat ada Haji Nawawi di masjid. Haji Nawawi agak gemeteran. Kenapa? Mantan preman ke masjid. Ya Allah, si somat mau ngapain tuh ke masjid? Somat bilang, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya Allah, lu mau sholat? Iya Pak Haji, sholat. Udah deh sholat. Berdua dia sholat zuhur. Pak Haji jadi imam, somat jadi makmum. Haji Nawawi ruku, somat ruku. Cakep. Cuman masalahnya pantatnya Haji Nawawi kedekatan sama kepalanya si somat. Jatuh tuh peci cubluknya. Kan rambutnya gondrong, riab-riaban tuh, acak-acakan rambutnya. Haji Nawawi sujud, somat cakep dia sujud. Haji Nawawi bangun dari sujud, somat kagak bangun-bangun. Kenapa? Rambutnya keinjak sama Haji Nawawi. Bingung si somat mau ngomong apa ya. Dia inget takbir, Allahu Akbar, kenceng banget. Gemeteran Haji Nawawi. Wah, keren-kerenan takbir. Wah, ini urusannya berapa nih? Kalau somat takbir lagi, gue pasti dipukul dari belakang karena rambutnya keinjak sama gue. Haji Nawawi udah ancang-ancang nih. Kan dulu kalau di masjid di Betawi kan ada pintu kan ya. Kalau kita batal kan bisa lewat situ. Kata Haji Nawawi, kalau somat dia takbir lagi, gue daripada ditonjok, gue mendingan lari dah. Bener, somat takbir lagi, Allahu Akbar. Haji Nawawi lari dia. Somat ingat pesen bininya. Pokoknya bang, apa kata imam, apa gerakan imam, abang ikutin. Dikejar Haji Nawawi. Merasa dikejar, kenceng lagi larinya. Somat kenceng lagi. 7 balik tuh masjid diputerin sama dia. Kecapean Haji Nawawi ngaso depan masjid. Ngaso, somat ngaso. Si somat ngomong begini, Pak Haji, emang kalau sholat lari-larian begini? ini namanya makmum goblok nih. Makmum goblok. Jadi rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibangun rumah tangga model masjid. Maka Rasulullah tampil menjadi imam yang terbaik, anak-anak dan istri menjadi makmum yang terbaik. Sampai Siti Aisyah itu pernah pak ditanya oleh sahabat, wahai Ummul Mukminin, ada enggak sesuatu yang membuat engkau merasa terpana dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai engkau tidak bisa melupakan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Siti Aisyah, ada. Akhlaknya Rasulullah semuanya mulia, tapi di antara yang mulia itu ada yang membuat aku merasa terkesima dengan akhlaknya beliau. Di saat malam hari, kata Siti Aisyah, aku didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sentuhnya kulitnya dengan kulitku. Aku hampir merasa bahwa malam itu Rasulullah mau menggauliku, tapi ternyata Rasulullah tidak menggauliku. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Humairah, wahai istriku yang cantik, izinkan aku malam ini aku beribadah kepada Tuhanku. Ya Allah, Rasulullah mau beribadah kepada Allah, izin sama istrinya. Maka Rasulullah mengatakan, inna likulli syai'in hakun. Tiap sesuatu itu punya hak. Hak Allah ingin disembah, hak seorang istri dihormati oleh suaminya. Maka zalim seorang istri, seorang suami meninggalkan haknya seorang istri. Rasulullah di keheningan malam. Malam itu adalah giliran Siti Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah izin karena Rasulullah mau meninggalkan Siti Aisyah. Walaupun itu untuk beribadah kepada Allah, tapi Rasulullah menghormati sambil mengatakan, Aisyah, izinkan malam ini aku beribadah kepada Tuhanku. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Tuhanmu lebih berhak daripada aku. Silahkan ya Rasulullah. Ini akhlaknya. Ada kita di antara kita izin sama istri nonton bola, woro-woro. Nah, ini akhlak pak.
Begitu rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah membangun rumah tangganya begitu indah. Istri tampil menjadi istri yang terbaik, anak tampil menjadi anak yang terbaik. Beda banget sama istri-istri kita. Ya, saya nggak tahu di Pondok Pinang ini sama nggak sama di Ciputat. Sebab di Ciputat itu ada istri yang senyumnya tergantung tanggal, Pak. Iya, ada orang Ciputat yang bininya senyumnya tergantung tanggal. Tapi setelah saya tahu katanya aslinya orang sini Pondok Pinang. Pak, ada istri yang senyumnya tergantung tanggal. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat tuh cerita tuh, ada istri yang kerjaannya ngomel-ngomel sama bini sama lakinya. Ada, Pak, di daerah Parung. Cuman memang aslinya memang orang Pondok Pinang juga. Itu kerjaannya, tahu nggak, Pak? Sama suaminya bengong diomelin, suaminya baca koran diomelin, suaminya duduk diomelin, sampai boker suaminya diomelin juga. Kan lama-lama pegel juga laki digituin ya. Sampai lakinya ngomong, gue punya bini begini mendingan gue ganti gembok dah. Tahu ganti gembok? Akhirnya pagi-pagi tuh lakinya udah kagak tahan, Pak. Diajak tuh bininya ke belakang rumah. Di belakang rumah udah ada sumur yang udah kagak kepake. Sumur tua, udah hampir puluhan tahun tuh sumur nggak dipakai. Mungkin 200-an tahun karena turun-temurun tuh sumur. Suami udah pada pegel banget nih dengan sikap bininya yang suka ngomel-ngomel di rumah. Akhirnya istrinya lagi bengong dijorogin sama lakinya. Jatuh ke sumur, kata lakinya, mampus deh lu. Udah nggak ada lagi perempuan yang ngomel-ngomel di rumah, tenang perasaannya. Pulang tuh lakinya ke dalam rumah. Di dalam rumah pikirannya baik. Masya Allah, gue punya bini atu-atunya gue ceburin ke sumur. Ya Allah, padahal dia yang layani gue. Pagi ngopi, dia yang nyiapin. Balik lagi dia, Pak. Balik lagi. Mudah-mudahan bini masih sehat. Mudah-mudahan dia belum meninggal. Dia cari galah, Pak. Dia galah, dia turunin pelan-pelan. Dia tarik dia ke atas. Ya Allah, berat nih. Mudah-mudahan bininya nih masih hidup nih. Naik lagi berat, sampai di atas kecewa dia. Kenapa? Yang naik bukan bininya, tapi ada makhluk kepalanya botak, kupingnya capang, matanya belok. Serem banget dah. Itu kata lakinya, ya Allah, ente siapa? Aneh ini jin penunggu sumur tua yang udah ratusan tahun. Lo kenapa ente naik? Ana nggak tahan ngeliat perempuan di bawah ngomel-ngomel. Ya Allah, jin aja kagak tahan apalagi kita. Jadi membangun rumah tangga yang dibangun Rasulullah itu berdasarkan rumah tangga masjid. Rasul tampil menjadi imam yang terbaik, anak-anak istri menjadi yang terbaik di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau dan akhlak Rasulullah kepada para sahabat, ya Allah, jangan ditanya, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menempatkan Rasul itu seorang ayah di tengah-tengah sahabat, sehingga manakala ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah tentang keadaan dirinya, Rasulullah selalu mempersepsikan dirinya sebagai ayah yang kemudian memberikan kasih sayang kepada anaknya yang tidak lain adalah sahabat. Pernah suatu ketika Salman Al-Farisi, Pak, dia datang kepada Rasulullah, dia ngadu, ya Rasulullah, aku sudah 1 hari belum terkena makanan ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Baru seteguk air Zam-Zam di pagi hari yang aku bisa minum ya Rasulullah. Aku lapar, aku letih ya Rasulullah. Rasul melihat, menatap wajah Salman begitu memelas. Aku kemudian didekapnya oleh Rasulullah Salman Al-Farisi itu, dipeluknya oleh Rasulullah. Sambil Rasul mengatakan, sabar ya Salman, sabar ya Salman, sabar ya Salman. Tidak terasa ketika Rasulullah memeluk Salman, ada tangan Salman menyentuh lambung Rasulullah. Terdengar oleh Salman ada benturan batu dekat lambung Rasulullah. Ada benturan batu dekat lambung Rasulullah. Salman bertanya, ya Rasulullah, engkau sakit ya Rasulullah? Tidak Salman, batu ini yang aku pakai mengganjal perutku dari rasa lapar.
Kalau kamu baru 1 hari belum terkena makanan ya Salman, aku sudah 3 hari belum makan ya Salman. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ada makanan di rumah Rasulullah panggil ahlu suffah, Rasulullah panggil Abu Hurairah, Rasulullah panggil Abu Darda. Rasulullah persilahkan mereka makan terlebih dahulu. Rasulullah itu baru terakhir. Itu pun kalau masih ada yang tersisa, baru Rasulullah makan. Kalau tidak ada yang tersisa, Rasulullah terpaksa menahan perutnya dari rasa lapar. Bahkan kalau malam hari Rasulullah mau tidur, Rasulullah belum bisa tidur sebelum Rasulullah mendengar sendiri dari sahabat bahwa tetangganya itu sudah makan. Rasul kalau mau tidur keluar rumah, dipanggilnya Mikdad, Mikdad, tal, Mikdad kesini. Iya ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kau tengok sahabat, kau tengok tetangga-tetangga, apa sudah makan apa belum? Tanya mereka. Rasulullah baru bisa tidur dengan lelap kalau Rasulullah sudah mendengar dari Mikdad bahwa sahabat itu semuanya sudah tidur dalam keadaan sudah kenyang perutnya. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurnanya iman seorang yang beriman kepada Allah selama dia tidur dalam keadaan lelap. Ada tetangganya yang malam itu tidak makan karena kelaparan. Bahkan para ulama mengatakan, wallahi la yu'min, tidak dikatakan beriman seorang yang beriman kepada Allah manakala tidur dia dengan keadaan lelap, sementara ada tetangganya yang malam itu tidak makan karena kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang hebat, manusia yang memang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Maka nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita sesungguhnya adalah nikmat diturunkannya Rasulullah di tengah-tengah kita sebagai suri tauladan. Maka kita baca sholawatnya Pak ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Amin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Pak kepengen ketemu Rasulullah, pengen ketemu dengan Rasulullah. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, Syekh Nawawi menceritakan tentang bagaimana cara kita bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Nabi, man ra'ani fil manami, siapa orang yang berjumpa aku di dalam mimpi, kata Nabi, sama seperti dia berjumpa aku dalam keadaan sadar. Ini dikisahkan, mudah-mudahan kita bisa ngamalin Pak ya. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Mujahid, atau dia dipanggil dengan Syekh Abu Bakar Al-Mujahid. Ini seorang ulama besar. Suatu ketika beliau itu sedang mengadakan pengajian, datang seorang yang namanya Shibli. Shibli itu biasa juga namanya Syekh Abu Bakar As-Shibli. Ini Syekh Mujahid berdiri Pak. Dengan kedatangan Shibli, beliau berdiri, lalu kemudian dia hampiri Shibli, diciumnya keningnya Shibli itu. Sebuah bentuk penghormatan seorang ulama kepada seorang ulama. Ini yang menimbulkan pertanyaan para jamaah. Kenapa orang sekelas Syekh Mujahid itu sampai memberikan penghormatan luar biasa kepada Syekh Shibli, yang notabene-nya di kalangan ulama dia dikenal dengan Syekh Majnun. Tapi Syekh Mujahid memperlakukan Syekh Shibli begitu amat luar biasa penghormatan. Maka ditanya, ya Syekh,
Kenapa Anda melakukan itu kepada Sibli? Apa kata Syekh Mujahid? Aku melakukannya itu karena tabarukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah melakukan itu sama seperti aku melakukannya kepada Sibli. Setiap aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ Rasulullah aku lihat mencium keningnya Sibli. Jadi apa yang dilakukan Syekh Mujahid itu sama seperti Rasulullah melakukannya kepada Sibli yang dialami oleh Syekh Mujahid dalam mimpi. Maka kata Syekh Mujahid, aku bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau begitu menghormati Sibli ya Rasulullah, sampai engkau berdiri dan mencium keningnya Sibli? Ada apa dengan Sibli ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Sibli itu umatku yang cinta kepadaku karena dia melazimkan membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu amalannya, Pak. Kapan kita baca? Boleh kita baca selepas sholat fardu. Kita akhiri dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita mau tidur, kita baca ayat ini, lalu kemudian kita susul dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, kita akan dipertemukan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kita dipertemukan dengan ulama-ulama salafus saleh yang mudah-mudahan menjadi keberkahan kita dalam mimpi itu. Mudah-mudahan bisa diamalin, Pak ya. At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca deh ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan sehingga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, akhlaknya Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik untuk kita jadikan contoh dalam hidup dan kehidupan. Akhlak yang kita jadikan contoh. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa Allah kok tega ketika Rasulullah itu lahir, ayahnya sudah diwafatkan oleh Allah. Ibunya dalam kandungan, ibunya asuhan 6 tahun oleh asuhan ibunya pun meninggal. Kalau bahasa kita, kok tega-teganya Allah gitu ya. Anak dalam keadaan seperti itu yang sedang butuh kasih sayang, butuh perlindungan, kok diwafatkan oleh Allah keduanya? Ada apa di balik skenarionya Allah dengan mewafatkan keduanya ini? Apa jawaban Rasulullah? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat skenario seperti itu. Rasul mengatakan adabani Robbi fa ahsana ta'dibi, karena Allah yang ingin mendidik akhlakku seperti akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kan karena orang tua kita masih hidup. Dari kecil kita dididik sampai orang tua kita udah gede, kita masih didik orang tua. Pasti kita terkontaminasi dengan akhlak dan kepribadian orang tua kita. Betul? Maka gak heran ada pepatah, orang tua kencing berdiri, anaknya kencing. Kenapa? Karena orang tua akan mewarnai kehidupan kita. Rasulullah dijaga oleh Allah. Rasulullah tidak diinginkan oleh Allah. Kepribadian bapak dan ibunya mewarnai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Allah sendiri yang mewarnai akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah menginginkan Rasulullah itu berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan mampu meneladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini tadi baca sholawat, berarti Rasulullah hadir di tengah kita, betul? Karena sholawat kita tadi kita baca apa? Ya Nabi salam alaika. Dalam perspektif bahasa Arab, ketika kita menggunakan domir mukhatab, berarti orang yang bersangkutan itu hadir di tengah-tengah kita. Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah ini sekarang sedang hadir di hadapan kita semua. Ini udah dicatat oleh Allah nih. Nanti kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kita hadir di majelis ilmu. Karena di dalam satu riwayat ada orang Arab Badui. Jadi dalam hadis anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang dimaksud Arab, orang Arab pedalaman, dia nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Dia nanya begitu. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi, "Ma'adadalah." Emang ente udah persiapan apa menghadapi kiamat? Sampai ente nanya kapan kiamat? Apa kata sahabat ini? Aku nggak banyak zikir, nggak banyak sholat, tapi walakinni uhibbullah wa rasulah. Modalku itu ya Rasulullah hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya ya Rasulullah. Itu yang menjadi bekal aku ya Rasulullah menghadapi hari kiamat. Apa kata Nabi? Anta man ahbabta. Anta man ahbabta, engkau nanti bersama dengan orang yang kau cintai. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul kiamat. Itu saja yang barangkali bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu mengubah diri kita semua agar mampu meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah. شكر علينا بدأ علينا